Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Tama Pranata, NPM 20211214. Nama saya Safana Maria Zara, NPM 202111233. Saya Yoga Trianggara, NPM 20211241. Halo, perkenalkan nama saya Winda Febilanta, NPM 20211247. Perkenalkan, nama saya Dinvi Novita Sarang Haloho, NPM 20211250. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Fitri, NPM 20211251. Perkenalkan, nama saya Lisa Sofogardia, NPM 202111451. Izin perkenalkan diri, nama saya Andrian Ali Rahman, NPM saya 20211450. Perkenalkan diri, nama saya Jerry Daryanto, NPM 202111428. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fadil Pradana, NPM 20211429. Izin memperkenalkan diri, nama Ognial Juandi Simarmata, NPM 202111430. Perkenalkan, nama saya Intan Anissa, NPM 20211431. Negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan disebut juga dengan negara unitaris. Dari segi susunannya, negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat, di mana seluruh wilayah negara tersebut yang berkuasa satu sebagai pemerintah pusat mengatur seluruh daerah. Sifatnya tunggal. Artinya, hanya ada satu negara, tidak ada negara dalam negara. Negara serikat atau federasi. Negara serikat atau federasi adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara, berdiri sendiri, dan kemudian negara-negara itu mengadakan ikatan bersama yang efektif. Di samping itu, negara-negara masing-masing itu masih mempunyai hak dan kewenangan untuk mengurus sendiri negaranya. Jadi tidak semua urusan itu diserahkan kepada pemerintah gabungannya atau pemerintah federal. Biasanya, yang diserahkan itu yang menyangkut kepentingan bersama dari semua negara-negara bagian tersebut. Misalnya urusan keuangan, urusan angkatan bersenjata, urusan pertahanan, dan sebagainya. Hal ini dimaksud untuk menjaga jangan sampai terjadi kesimpang-siuran serta supaya ada kesatuan. Alasannya, karena ini menentukan hidup matinya negara tersebut. Di dalam negara federasi terdapat dua macam pemerintahan, yaitu 1. Pemerintahan federal atau serikat. Ini merupakan pemerintahan gabungan atau pemerintahan ikatannya atau pemerintahan pusatnya. Saya pengen ngejelasin tentang ilmu negara. 1. Jelinek berpendapat bahwa perbedaan antara negara serikat dengan serikat negara terletak pada kedaulatannya. Pada negara serikat, kedaulatan terletak pada negara federasi atau negara gabungan. Sedangkan pada serikat negara, kedaulatan tetap dipegang oleh negara-negara bagian. Jadi, Jelinek dengan tegas menyadarkan perbedaan antara negara serikat dengan serikat negara tersebut dengan kriterianya. 2. Menurut Cranbrook, kriteria uang dipakai untuk membedakan antara negara serikat dengan serikat negara tergantung pada dapat atau tidaknya pemerintah gabungan itu membuat perseteruan perundang-undangan yang langsung mengikat warga negara dari negara-negara bagian tersebut. Apabila peraturan atau hukum dari pemerintah federal atau negara gabungan itu dapat dengan langsung berlaku dan itu mengikat terhadap negara-negara bagian, maka negara itu adalah negara serikat. Negara dominion. Bentuk negara dominion adalah suatu negara yang tadinya merupakan daerah jajahan, kemudian mengakui Raja Inggris sebagai rajanya dan lambang kesatuan atau persatuan mereka. Bentuk negara ini khususnya terdapat dalam lingkungan kerajaan Inggris. Negara protektorat adalah suatu negara yang berada di bawah lindungan, to protect atau melindungi negara yang lebih kuat. Lazimnya mengenai masalah hubungan luar negeri dan pertahanan keamanan dari negara protektorat tersebut.
dengan persetujuan bersama yang diserahkan kepada negara yang diberi perlindungan atau suzeren. Kenyataan bahwa negara protektorat bukan merupakan subjek dari hukum internasional karena pada hakikatnya negara yang dilindungi tidak dianggap sebagai suatu negara merdeka. Contoh negara protektorat adalah Tunisia, Maroko, Indochina sebelum merdeka merupakan protektorat negara dari Prancis. Ketiga negara tersebut. Tujuan awal ketiga negara ini dimasukkan ke dalam negara protektorat supaya masuk dalam suatu gabungan negara-negara Prancis yang hendak didirikan dan kemudian akan bernama Union Prancaise. Negara Uni atau gabungan negara-negara merdeka. Negara Uni adalah terdiri dari dua negara atau lebih yang masing-masing merdeka, berdaulat, dan mempunyai satu kepala negara yang sama. Uni dibentuk dengan sengaja untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di antara dua negara atau lebih. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan pada satu badan legislatif nasional pusat. Negara Uni dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uni real atau uni nyata dan uni personal atau uni pribadi. Uni real yaitu apabila dua negara yang membuat suatu perjanjian atau traktat yang mengadakan ikatan yang dikepalai oleh seorang raja membentuk suatu alat perlengkapan uni untuk mengatur kepentingan bersama. Contohnya Uni Austria dan Hongaria dan Uni Indonesia dan Belanda. Yang kedua, uni personal yaitu apabila kepala negaranya yang sama sebagai kepala negara dari dua negara secara kebetulan atau tidak disengaja, dan segala urusan di dalam negeri maupun di luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara peserta. Uni menunjukkan sifat-sifatnya sebagai negara yang berbentuk fusi, federasi, dan konfederasi. 1. Uni fusi. Uni ini dibentuk untuk mewujudkan persatuan yang bulat sebagai negara kesatuan. Kedua, uni federasi. Uni ini dibentuk untuk menyusun persatuan yang lebih rapi antara beberapa negara atau satuan daerah dengan tidak menghilangkan keutuhan serta sifat asli dari satuan-satuan negara tersebut. Ketiga, uni konfederasi. Uni ini dibentuk untuk menciptakan persekutuan lebih longgar yang dibentuk atau serupa dengan konfederasi sifatnya sama dan guna bermaksud sebagai persekutuan kerjasama dalam masa perang saja. Konfederasi merupakan gabungan dari sejumlah negara melalui jumlah perjanjian internasional yang memberikan wewenang tertentu kepada konfederasi. Dalam bentuk gabungan ini, negara-negara anggota konfederasi semuanya tetap merupakan negara-negara yang berdaulat dan berada pada subjek hukum internasional. Bentuk negara konfederasi ini hanya bertahan sampai dengan abad 19 saja. Negara yang dulunya konfederasi lama-kelamaan beralih ke bentuk federal. Negara netral, yaitu yang pertama negara yang tidak mau melibatkan dirinya antar negara lainnya atau sengketa, dan yang kedua negara netralisasi terbagi tiga, yaitu tetap, waktu, dan politik. Terima kasih. Atau trustee. Negara trustee adalah wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia II dan berada di bawah naungan Dewan Perwakilan PBB serta negara yang menang perang. Pemerintah di daerah trustee melibatkan Dewan Perwakilan PBB dengan tujuan untuk mempertinggi kemajuan dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan rakyat di daerah tersebut menuju ke arah pemerintahan sendiri. Hal ini selaras dengan hak menentukan nasib sendiri. Tujuan utama sistem perwakilan ini adalah untuk meningkatkan kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintah sendiri. Contohnya, Papua Nugini merupakan negara bekas jajahan Inggris yang berada di naungan PBB. Sampai dengan tahun 1975, kemudian contoh berikutnya adalah Mikronesia yang merupakan negara trustee terakhir yang
pada tahun 1994 dilepas Dewan Perwakilan PBB. Dalam piagam PBB dicantumkan bahwa yang termasuk trustee adalah sebagai berikut. 1. Daerah yang dengan sukarela dilepaskan oleh negara yang menguasainya. 2. Daerah yang dilepaskan oleh negara yang kalah perang dalam Negara jajahan atau koloni. Negara koloni atau negara jajahan adalah suatu daerah yang tidak diperintah dari pemerintah dari negara tersebut, tetapi diperintah oleh negara lain. Kemudian, seluruh urusan pemerintah diatur negara yang menjajah atau negara koloni. Jadi, daerah atau negara koloni tidak memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, karena nasibnya ditentukan oleh pemerintah yang menjajahnya. Contoh, di negara Indonesia dijajah oleh negara Belanda selama 350 tahun, dan Malaysia dan Singapura dijajah oleh Inggris. Negara mandat. Negara mandat merupakan sebuah negara yang awalnya adalah jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia ke-1, kemudian diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dalam pengawasan Dewan Mandat Liga Bangsa-Bangsa. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintah perwalian ini telah ditentukan dalam suatu perjanjian Versailles. Contohnya negara Kamerun merupakan negara bekas jajahan Jerman menjadi mandat Prancis. Negara kecil. Negara ini memiliki bentuk negara kecil karena negara ini memiliki wilayah kedaulatan tidak begitu luas dan jumlah penduduknya pun tidak banyak. Meskipun berbentuk kecil, tetapi negara kecil ini mempunyai unsur konstitutif seperti yang dipersyaratkan oleh hukum internasional sebagai pembentukan suatu negara. Walaupun sebuah negara kecil ini merupakan negara merdeka dan berdaulat, tidak semuanya sanggup melaksanakan kedaulatan keluarnya. Misalnya saja seperti mempunyai perwakilan diplomatik dan konsuler dengan negara-negara lain atau menjadi anggota organisasi-organisasi internasional. Negara terpecah. Negara terpecah ini disebut suatu negara yang diduduki oleh beberapa negara yang berkonflik pada Perang Dunia II dan mempunyai ideologi berbeda. Perbedaan ideologi tersebut terjadi akibat Perang Dingin dan juga konflik antara Blok Timur dengan Blok Barat. Sebuah negara yang berbeda hakikat ideologinya kemudian terpecah menjadi dua negara dengan sistem pemerintahannya masing-masing. Kedua negara tersebut saling mencurigai dan bermusuhan antara satu dengan yang lain. Terdapat 5 contoh negara yang terpecah setelah Perang Dunia II, antara lain adalah Korea, Jerman, Siprus, Vietnam, dan Cina.